Oke, model bisnis berikutnya adalah reverse innovation, gitu ya. Ini cukup menarik gitu ya konsepnya. Jadi rasionalnya adalah kalau perusahaan itu akan memproduksi dan menjual suatu produk gitu ya di negara maju, pada umumnya biaya produksinya itu akan mahal. Ya jelas karena biaya human resource, biaya komponen dan segala macamnya di negara-negara maju itu akan lebih mahal upahnya dan segala macamnya. Dan kemudian itu juga risky gitu ya karena ya langsung ke negara maju gitu ya yang ya kalau misalnya kita menjual produk dengan harga yang tinggi nggak kompetitif dan segala macamnya risikonya bisa tinggi untuk tidak laku. Nah, pendekatannya gitu ya adalah dengan melakukan arah sebaliknya, reverse innovation gitu ya. Jadi produk-produk yang pilot gitu ya, produk-produk yang dalam stage awal itu diproduksinya tidak di negara maju gitu ya, tapi justru diproduksi di negara berkembang. Kenapa? Karena biasanya cost di negara produksi di biaya negara berkembang itu lebih rendah gitu, karena upahnya lebih rendah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, negara berkembang itu pada umumnya lebih price sensitif gitu ya. Kalau negara maju ya oke lah karena masyarakatnya misalnya GDP per kapita per orangnya dan segala macamnya sudah lebih tinggi, maka dia nggak terlalu price sensitif gitu ya. Kalau di negara berkembang mungkin dengan income yang lebih rendah biasanya dia lebih price sensitif. Nah, kalau dia bisa memproduksi suatu produk dengan harga yang murah gitu ya dan laku di pasaran di negara berkembang, maka produk itu nanti juga pasti akan bisa dibawa kembali ke negara maju. Gitu. Itu adalah konsepnya, logiknya. Contohnya adalah GE gitu ya, General Electric. Dia membangun suatu portable ECG gitu ya, alat untuk rekam jantung gitu ya, ECG untuk pasar di India dan China yang bisa dikoneksikan ke laptop dengan biaya yang sangat murah. Nah, produk itu awalnya diproduksi di India dan China ya, karena pada waktu itu India dan China memiliki biaya yang murah dan masyarakatnya di situ pada waktu itu lebih cost sensitif gitu. Nah, produk ECG itu yang sudah proven di India dan China kemudian dibawa kembali nih ke negara maju, dijual ke US, Jerman, Prancis dan segala macamnya dan bisa diterima dan bisa dijual dengan baik. Itu adalah contoh reverse innovation. Kemudian juga ada Nokia gitu ya. Nokia handphone ya, di yang dulu sangat populer. Nokia itu dulu memproduksi seri Nokia 1100 ya, itu memiliki harga yang murah gitu ya, dijual secara global pada waktu itu. Tapi sebelum dijual secara global, sebenarnya Nokia itu awalnya melakukan reverse innovation dengan memproduksi dan memasarkannya untuk pasar India gitu. Pada waktu itu pasar India biayanya rendah gitu ya, masyarakatnya juga cost sensitive, price sensitive. Dia menyediakan produk gitu ya, pilot yang namanya Nokia 1100, minim fitur gitu ya, nggak ada fitur yang banyak. Dia juga monokrom ya, nggak berwarna gitu ya. Nah itu tapi bisa laku keras di India. Nah produk itu kemudian juga dibawa kembali ke negara maju gitu ya dan menjadi best selling phone gitu ya dengan total penjualannya kurang lebih 250 juta.